Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasila, ya Rabbi khussahu bil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadinil qail. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada seluruh jamaah majelis jamaah Nahdlatul Ulama. Mengawali pembacaan kitab kali ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Yang pertama, menjalankan ibadah sholat maghrib dan dilanjutkan dengan kewajiban talabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agama Islam. Nahdliyin wa nahdiyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab Risalatul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pembahasan yang lalu kita telah selesai membahas tentang bid'ah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pasal yang menjelaskan tentang yang menjadi pegangan orang-orang Indonesia di dalam bermadhab kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jama'ati
wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjudina fi hadzal zaman. Faslun, pasal, ai hadza faslun, artinya ada lafadz hadza yang dibuang. Jadi kalau mau ditampakkan hadza faslun, ini adalah pasal. Fi bayani, di dalam menjelaskan tamassuki, pegangan, ahli Jawa, penduduk Jawa, bimadhabi, dengan bermadhab, ahli sunnati wal jamaati, bermadhab ahli sunnah wal jamaah, wa bayani, dan beberapa penjelasan ibtida'i zuhuril bid'ah, permulaan tampaknya bid'ah, wa intisyariha, dan penyebarannya bid'ah, fi ardi Jawa, di tanah Jawa, wa bayani, dan menjelaskan anwa'il mubtadi'ina, bermacam-macamnya orang-orang yang melakukan kebid'ahan, al-mawjudina, yang diada-ada, yang mengada-adakan, fi hadzal zamani, pada zaman ini. Jadi pasal ini menjelaskan tentang pegangannya penduduk Jawa dengan bermadhab ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama menjelaskan itu. Yang kedua menjelaskan permulaannya tampaknya bid'ah dan penyebarannya, meluasnya bid'ah di tanah Jawa, dan menjelaskan tentang macam-macamnya orang yang melakukan bid'ah pada zaman ini. Nah, di awal disebutkan ahli Jawa. Kok kenapa yang disebut kok ahli Jawa, penduduk Jawa? Kok tidak menggunakan ahli Indonesia? Tidak disebutkan penduduk Indonesia? Karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang mukim di Makkah, mukim di Madinah, yang mondok di sana itu yang orang-orang Indonesia tidak dikenal bangsa Indonesia, tetapi dikenalnya Jawa. Sehingga bukan berarti akan menonjolkan kejawaannya, tidak, tapi hanya perwakilan saja, mewakili orang-orang Indonesia, tapi yang karena mayoritas yang mondok di sana itu orang-orang Jawa, sehingga punya kampung yang namanya kampung Jawa itu. Sehingga sampai sekarang pun banyak orang-orang Jawa yang masih di sana, termasuk orang yang jualan tempe, pabrik tempe di sana ada, warteg ada, martabak ada. Itu semua orang-orang Jawa. Kalau wartabak orang Tegal, kalau martabak biasanya orang berjualan tempe banyak. Di sana dikenalnya itu kampung Jawa. Di mana-mana ada kampung Jawa. Nah, di Gorontalo ada kampung Jawa. Di mana-mana ada. Karena orang Jawa itu sukanya merantau. Nah, di sini disebutkan ahli Jawa. Tapi maksudnya adalah bangsa Indonesia, penduduk Indonesia. Ketika itu penduduk awal pertama kali para pejuang-pejuang Islam yang datang dari Makkah ke Indonesia ini, mereka membawa ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jadi para Gujarat, para pertama kali Islam datang di Indonesia itu dengan membawa
madhab atau alirannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu awalnya yang dimotori oleh, sebelum para wali juga ada dari Gujarat yang datarannya di Aceh itu, terus dilanjutkan dengan para wali. Dan para wali ini ketika menyebarkan Islam ini, kenapa kok tidak ditolak? Gitu. Biasanya kalau ada ajaran baru, itu banyak yang menentang karena ajarannya itu tidak sama dengan yang kultur yang ada. Biasanya kalau ada sesuatu yang baru, banyak yang menentang. Tetapi ketika Islam datang di Indonesia, tidak ada yang menentang karena melalui sesuai dengan konteks Al-Quran. Al-Quran itu diperintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada tiga tahapan ketika kita mau memperjuangkan Islam. Tahapan yang pertama bil hikmah. Hikmah itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan profesi, sesuai dengan keahlian. Orang-orang dulu itu, orang yang pertama datang ke Indonesia, mereka berdagang, tetapi memperkenalkan dagangnya Islam. Ini loh, Islam dagangnya seperti ini, tidak ada unsur penipuan, perdagangannya terbuka. Sehingga dengan berdagang tapi diselingi dengan dakwah itu. Sehingga masuknya Islam di Indonesia ini aman-aman saja karena dengan cara budaya. Jadi sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan budaya lokal. Jadi tidak menentang. Apalagi kalau para wali atau terutama Sunan Kalijogo membawa Islam dengan budaya, dengan seni. Itu seni lagu, dengan melalui pewayangan, lagu-lagu Jawa. Itulah Islam ketika datang tidak membawa dengan yang keras, tapi bil hikmah. Hikmah itu orang yang mengajak tidak merasa keberatan, orang yang diajak juga tidak merasa keberatan, justru merasa senang. Penyesuaian dengan lingkungan, karena lingkungan Jawa waktu itu banyakkan orang Buddha. Orang Buddha itu identik dengan perwayangan, sehingga Sunan Kalijogo membawa Islam dengan wayang. Ketika mereka mau nonton wayang kan sudah kadung, sudah cinta. Awal-awalnya bebas kamu lihat, melihat perwayangan, kamu tonton, silahkan bebas. Tetapi ketika mereka sudah candu, sudah senang, akibatnya setelah bolehlah sekarang kamu menonton wayang, tapi dengan tiketnya ada, tiketnya syahadat. Nah, itu tiketnya syahadat. Jadi menyebarkan Islam itu dengan budaya, tidak dengan frontal ya. Tidak dengan kekerasan. Islam hadir seperti itu. Termasuk Islam yang dibawa oleh para wali dulu itu, orang-orang Indonesia berpegang teguh kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama yang dibawa oleh para wali itu. Kemudian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Wal Jamaah itu salah satu mazhab atau satu aliran ya, aliran yang dibawa oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, di dalam bermazhabnya pun tetap mengikuti di antara dalam hal apa, mengikuti apa, nanti di bawah akan dijelaskan itu. Wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah, dan akan menjelaskan pertama munculnya adanya bid'ah itu kapan. Nah, karena penulis kitab ini muncul pada abad yang ke-19 Masehi. Kalau tahun Hijriahnya itu 1330 gitu. Awal-awalnya ini 1330 Hijriah. Kemudian ketika digandeng dengan lahirnya Nabi itu, sehingga digabung Nabi lahir itu kapan? Lahir Nabi itu 571.
571 Masehi. Nah, 571 Masehi itu karena apa itu? Karena perputaran bulan dengan Masehi dengan Komariah itu berbeda, selisih hari, selisih bulan, sehingga karena bertahun-tahunnya akan terjadi perbedaannya sangat jauh itu. Nah, mestinya tahun 571 itu ketika Nabi lahir. Tapi ketika itu justru disebutnya dengan bukan Nabi lahir pada tahun 571 Masehi, itu tidak, tapi justru yang dikenal adalah tahun gajah itu. Ketika Nabi lahir dengan tahun gajah. Tapi tahun gajah bukan berarti karena di situ ada peristiwa. Karena dulu itu belum ada nama tahun. Islam belum punya tahun. Ketika itu belum punya tahun. Yang punya tahun adalah miladiyah, itu dari kelahirannya Nabi Isa, itu juga disebut miladiyah. Islam belum punya. Bahkan adanya tahun baru Islam pun dimotori oleh sahabat Umar itu. Zaman Nabi juga tidak ada. Zaman sahabat Abu Bakar juga tidak ada tahun baru, nama kalender Islam belum ada. Yang mengadakan kalender Islam itu sahabat Umar. Itu saja karena adanya kasus. Ini dalam hal ini ketika awal-awalnya bermunculannya bid'ah itu ketika tahun 1910 Masehi itu di Indonesia. Dulunya itu aman-aman saja. Sebelum tahun itu mereka berpegangan tetap pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal fikih tetap mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Di dalam hal tauhid mengikuti mazhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam hal tasawuf juga mengikuti pahamnya tasawufnya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali itu. Fi bayani anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadzal zaman, dan menjelaskan tentang macam-macamnya orang yang melakukan kebid'ahan pada zaman ini. Yang dimaksud zaman ini bukan zaman sekarang, tetapi zaman ketika beliau menulis kitab ini. Pada tahun kejadian munculnya bid'ah itu sekitar tahun 1910 itu. Tapi di Indonesia. Qad kana muslimunal aqtaril jawiyati, sungguh telah terjadi ya di kalangan orang-orang muslim ketika penata tanah Jawa fil azmani sabiqati, pada zaman-zaman yang terdahulu. Yang dimaksud zaman ini zaman dahulu, al-khali yang telah lewat, muttafaqi mereka sepakat, al-aral madhabi dengan pendapatnya madhab, wa muttahidin al-ma'khud, dan pengambilannya itu satu dari pengambilan makhudnya, rujukan kitabnya itu satu, wal masyarabi, dan kecenderungannya kulluhum, semuanya itu fil fiqhi, di dalam masalah fiqih, alal madhabil nafisi, condong kepada kecondongan dalam hal fiqih mengikuti madhab yang indah, yaitu madhab al-imami Muhammad ibn Idris, yaitu madhabnya al-imam Muhammad bin Idris itu. Nama beliau, nama Imam Asy-Syafi'i namanya al-imam Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Wa fi usuluddin, dan di dalam usuluddin atau dalam urusan usul masalah tauhid, ala madhabil imami Abil Hasan Al-Asy'ari,
Itu dulu begitu. Orang-orang Indonesia dalam urusan tauhid itu mengikuti mazhabnya Abil Hasan Al-Asy'ari. Afid tasawufi, dan dalam ilmu tasawuf ala mazhabil al-Imam Al-Ghazali, itu menganut pada tasawufnya mazhab Imam Al-Ghazali. Wal Imami Ibnil Hasan Asy-Syadzili, dan mengikuti tasawufnya Imam Ibnul Hasan atau Imam Asy-Syadzili yang dikenal dengan Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di dalam kalimat di atas ada kalimat mazhab gitu. Nah, sedangkan ada orang yang mengatakan, apakah kita perlu bermazhab? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan laqad taraktu fikum amrayni, itu. Kata laqad taraktum fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, itu. Lan tadillu abada huma kitabullahi wa sunnatu rasulillah. Ada orang bertanya, apakah kita perlu bermazhab? Sedangkan Nabi sudah berpesan, laqad taraktu fikum, sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian amrayni, dua hal. In tamassaktum bihima, jika kalian itu berpegang kepada dua hal ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau dilihat dari segi huma, keduanya itu adalah kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Kita berpegang kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, dan kita berpegang kepada sunnahnya Rasul, yaitu hadis. Sehingga ada orang yang berpegang ini menanyakan, apakah kita harus bermazhab? Karena Nabi sudah berpesannya seperti itu, hanya dua hal itulah, jika kalian berpegang kedua hal itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, pertanyaan ini ya sedikitnya paling tidak kita jawab. Kalau di dalam sini nanti akan dijelaskan juga, akan ada penjelasan tentang itu. Antaranya yajibu, itu yajibu inda jumhuril ulama ilmu haqiqina ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihadi mutlaqi. Yajibu, wajib, inda jumhuril ulama'i, menurut jumhur ulama al-muhaqqiqin, yang nyata-nyata benarnya. Jadi wajib menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, ala kulli man laisa lahu ahliyatun, bagi orang yang tidak mempunyai keahlian, bagi orang yang tidak mempunyai keahlian di dalam hal ijtihad secara mutlak, maka wajib kita bermazhab, gitu. Karena kita hati-hatian, karena dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, hendaklah kalian bertanya, maka hendaklah kalian bertanya ahla dzikri, tapi bertanya kepada orang yang ahli, bukan orang yang tidak ahli. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Maka kita diperintahkan, kalau kita tidak mengetahui tentang hukum-hukum, ya kita mazhab atau kita taklid.
Karena susah kalau kita mau menjadi mujahid, itu susah, syarat-syaratnya juga banyak. Tapi bukan berarti tertutup, silahkan kalau mampu beristihad gitu. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita makmum saja atau taklid saja. Ikhtiyatan, ya, tujuannya untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian fi akhdidin, ketika kita mengambil dalam hukum agama. Fala ya'khudhu min ghairi ahli, maka janganlah kita mengambil agama, mengambil hukum tentang agama tetapi kepada orang yang bukan ahlinya itu. Nah, kita mengambil hukum ya kepada orang yang ahli, ya, jangan kita mengikut kepada orang yang tidak ahli. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, hadzal ilmi dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Maka selektiflah. Kita diperintahkan untuk selektif, perhatikanlah, hati-hatilah engkau orang yang dari mana kita akan mengambil agama itu, sumber agama itu dari mana, kita harus hati-hati. Sehingga kalau kita memang di atas sudah disebutkan, kalau kita memang tidak ahli atau tidak mampu untuk beristihad, ya kita taklid atau mengikuti, sehingga namanya madhab, orang yang mengikuti. Kemudian ketika kita bermadhab dalam hal urusan fikih, kita mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam usuluddin, dalam masalah keagamaan, masalah tauhid, kita mengikuti madhabnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, yang beliau melalui metodenya, ya, caranya untuk memperkenalkan Tuhan dengan aqaid seket atau aqidatul awam. Itu untuk orang awam itu cara mengenal Tuhan itu dengan aqidatul awam, akidahnya orang umum itu, ya, dengan cara ada sifat-sifatnya Tuhan yang 20. Tapi bukan berarti sifatnya Tuhan itu ada 20, masih banyak. Nah, dalam Al-Quran saja ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, ini kita kalau mengikuti, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita berpedoman tentang tauhidnya, mengikuti tauhid yang diajarkan oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, melalui itu wujud Allah, wujud qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat qudrat iradat, ilmu hayat, sama' basar kalam, qadiran muridan, aliman hayyan sami'an, basiran mutakaliman. Itu sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu 20. Nanti akan ada sifat muhalnya yang tidak mungkin, ya. Ada sifat yang wajib, ada sifat yang tidak mungkin, seperti Allah wujud. Allah itu mempunyai sifat wujud itu. Wujud tidak mungkin adanya sesuatu itu, Allah itu tidak wujud, muhal namanya. Wafit tasawufi, dan dalam ilmu tasawuf mengikuti mazhab Al-Imam Al-Ghazali. Sekalipun tokoh tasawuf itu banyak, tapi yang dijadikan pegangannya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti pada mazhabnya Imam Al-Ghazali atau Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Masih ada waktu? Sepas setengah jam. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini
ada manfaatnya, dan barangkali terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.